Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Dr. Andes Haji Jordan Ayu MH. Ya. Bapak tadi sempat menyinggung nih ya tentang kenaikan haji seperti itu. Lalu sebenarnya dengan ada penundaan ini, apakah sempat nggak sih Pak adanya kritik dan juga penolakan-penolakan dari jemaah-jemaah yang mungkin harus ada penundaan karena ada COVID-19 ini? Ya, tentunya kalau rasa kecewa lumrah ya, manusiawi gitu ya. Ketika ada niat belum tercapai, Iya. ada. Tapi kantor wilayah beserta seluruh jajarannya tetap mensosialisasikan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 kepada semua lapisan masyarakat, khususnya calon jamaah haji, dan memberikan penjelasan dan pemahaman kenapa haji tahun 2021 ini ditunda gitu. Maka terus kita memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui jajaran Kementerian Agama dan KBIH, KBIHU juga PPIHU juga kita berikan edukasi. Tentunya kita menghimbau dari kami Kementerian Agama menghimbau kepada jamaah tunda berangkat. Pertama tentunya harus terus menguatkan kesabaran, karena segala sesuatunya ini karena ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kejadian apapun penundaan, apapun pemberangkatan itu kan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya kita juga berusaha bersama-sama khususnya kepada jamaah haji tunda ini untuk tetap mematuhi prokes kesehatan dan berdoa agar wabah ini segera berlalu. Dan insya Allah jika ini berlalu, tahun 2022 yang akan datang jamaah haji kita bisa diberangkatkan. Kemudian tentunya yang paling utama juga dengan penundaan ini kita ambil hikmahnya, Pak. Nah, hikmahnya tentunya semakin membuka kesempatan kepada jamaah haji tunda tersebut untuk memperdalam ilmu-ilmu manasiknya dan berkoordinasi. Karena Kementerian Agama khususnya melalui pemerintah ingin setiap jamaah haji itu menjadi jamaah haji yang mandiri. Jadi lebih memahami tentang syarat rukun dari haji sehingga jamaahnya bisa lebih memahami. Sehingga manasiknya itu dibuka kesempatan untuk lebih mendalam memahaminya. Saya pikir hikmah ini harus tetap kita ambil hikmahnya. Walaupun ada dampak positif dan dampak negatifnya, tapi ada positif yang harus kita ambil hikmahnya tadi ya Pak ya. Lalu Bapak, kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan sebenarnya. Jikalau tahun depan pandemi sudah berakhir seperti itu, mungkin bisa diberangkatkan nih para jemaah ini. Apakah ada syarat-syarat tertentu nih Pak bagi jemaah-jemaah yang mungkin nantinya akan diberangkatkan untuk naik haji? Iya, kalau syarat, maka kan sebenarnya kan jamaah tunda 2020, 2021 itu sebenarnya sudah memenuhi syarat semua, gitu ya. Iya. Sudah baik itu dari kesehatan, nah tinggal lagi, insya Allah kita berdoa tahun 2022 pandemi COVID itu segera berlalu dan sudah kembali normal, bukan hanya Indonesia tapi dunia dan Arab khususnya. Maka jamaah haji kita bisa berangkat melaksanakan kewajibannya itu. Nah tentu syaratnya ya pelunasan itu tetap akan menjadikan syarat utama gitu. Dan kesehatan, terutama kesehatan. Maka yang utama saya pikir kita, masyarakat, khususnya calon jamaah haji tunda ini menjaga terus kesehatan, kekuatan imunnya, supaya tahun 2022 ya tetap bisa melaksanakan ibadah hajinya. Saya pikir itu. Lalu Bapak, saat ini ada penundaan, tentu asrama haji mungkin sekarang tidak digunakan karena penundaan itu. Lalu di sini juga kita melihat bahwa di Provinsi Lampung terus ada peningkatan pandemi COVID-19. Apakah kedepannya asrama haji ini juga akan dipergunakan sebagai alternatif bagi teman-teman yang mungkin terpapar COVID-19 itu Pak? Iya, jadi sudah menjadi kewajiban ya kita instansi pemerintah untuk sama-sama dengan koordinasi dengan lintas pemerintah, instansi gitu untuk sama-sama menanggulangi COVID-19. Tidak kecuali Kementerian Agama melalui instruksi Menteri Agama nomor 3 tahun 2021
itu asrama haji yang termasuk juga beberapa provinsi itu dibuka kesempatan untuk sama-sama dibuka untuk tempat rumah sakit darurat atau tempat isolasi pandemi COVID-19 ini. Tentunya untuk asrama haji di Provinsi Lampung, kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan sudah mengkomunikasikan juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Kita sudah menyiapkan, andai kata asrama haji Raja Basah itu nanti suatu saat akan digunakan oleh provinsi, masyarakat sebagai tempat isolasi atau rumah sakit darurat, kita sudah menyiapkan ada 300 tempat tidur untuk menampung daripada jamaah atau pandemi COVID-19 gitu. Jadi insya Allah kita sudah ada. Karena ini memang sudah menjadi instruksi daripada Menteri Agama nomor 3 tahun 2021. Berarti sudah diantisipasi dan juga sudah dipersiapkan ya Pak ya untuk membantu teman-teman yang mungkin terpapar COVID-19 seperti itu ya Pak. Lalu di tengah pandemi COVID-19 ini juga Pak, bagaimana sih Pak agar umat Muslim ini tetap bisa memaknai gitu loh tentang Idul Adha walaupun di tengah pandemi COVID-19? Iya. Ya, mari kita laksanakan Idul Adha ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Rasulullah SAW, yang tetap tentunya memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tengah pandemi COVID-19 saat ini, termasuk di Provinsi Lampung gitu. Karena menjaga keselamatan jiwa itu menjadi tujuan daripada kita beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan perlindungan kepada kita semua dan tentunya kita berharap terhindar dari terpaparnya COVID-19 ini. Amin. Dan mungkin inilah kesempatan kami dari Kementerian Agama mengajak kepada seluruh umat ya untuk sama-sama berdoa terus ya, agama apapun ya, berdoa, mudah-mudahan doa kita dijabah gitu oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga COVID-19 segera berakhir, berlalu khususnya untuk Provinsi Lampung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kanwil sudah meluangkan waktu dan juga informasinya kepada masyarakat terkait perayaan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada episode Dialog Spesial kali ini, saya Kristi beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sampai jumpa.